Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita hormati, kita ikuti nasihat-nasihat Bapak Ibu jamaah sholat subuh, sholat tarawih, sholat rawatib, khususnya di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah, dalam keadaan mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Tidak lupa kepada adik-adik, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan berbahagia selalu, Allahumma amin. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk selalu tidak bosan-bosan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat, kuat, sempat. Semuanya itu membuat kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang sedang kita jalani adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita berdoa berharap mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, taklim kita, bahkan tidur kita, mudah-mudahan menjadikan kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin saya dimintai untuk menyampaikan tema, kalau tidak salah temanya tentang istiqomah dalam beribadah. Karena memang kita dicipta oleh Allah hidup di dunia ini untuk bukan yang lain, untuk apa bukan, hanya untuk satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya itu aku ciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sekedar mengingatkan kita semuanya, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Jadi judulnya niku istiqomah. Kira-kira istiqomah itu apa Bapak Ibu sekalian? Ini saya ingat pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, karena sahabat ini pingin sekali ada ketegasan dari Nabi bahwa ketika sudah menjadi orang Islam itu apa hal penting yang harus dilakukan. Makanya orang ini tanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam qolan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Ini
Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasul, kulli fil Islam. Monggo jenengan paring nasihat dhateng kula. Wong kula niki mau dadi wong Islam." Kaulan, ucapan satu ucapan saja. Jadi sahabat ini minta satu nasihat kepada Nabi, tapi minta nasihat yang praktis, tidak bulet-bulet, tidak tele-tele, tidak panjang lebar, tapi singkat padat, cekak aus. Kulli fil Islam kaulan. Berilah aku nasihat satu kata saja. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Sehingga saya tidak akan pernah minta nasihat kepada siapapun selain kepada engkau. Akhirnya Nabi menyampaikan nasihat yang sangat singkat tapi padat. Qala, Nabi bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Sahabat, kalau kamu minta nasihat padaku, hanya dua nasihat penting yang harus kamu tunjukkan. Apa itu? Qul, katakanlah, amantu billah. Pertama, kamu harus mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini nasihat Nabi yang pertama adalah kita ketika sudah mendapatkan hidayah diperintah untuk selalu mengatakan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena iman ini hadiah terbesar. Iman ini hadiah terpenting, hadiah yang bernilai yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kita masih ingat ketika Rasulullah SAW di suatu saat pamannya Abu Thalib wafat, itu sangat bersedih. Kenapa bersedih? Karena paman Abu Thalib adalah paman Nabi, orang yang secara fisik, secara emosional itu sangat dekat kepada Nabi. Pokoknya namanya paman, apalagi selalu merawat Nabi. Paman Abu Thalib itu sangat sayang pada Nabi, sangat cinta pada Nabi. Tetapi sayang sudah sayang, ini yang menjadi Nabi sedih. Beliau wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Kurang apa? Paman Nabi, dekat dengan Nabi, iman dengan Nabi, kurang apa? Tapi ternyata Allah tidak berkenan pamannya meninggal dalam keadaan beriman. Akhirnya Nabi bersedih. Kemudian seluruh tubuhnya diusap. Siapa tahu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turun wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah mengingatkan Nabi, Muhammad, innaka la tahdi, sungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberi petunjuk man ahbabta, seseorang yang saat kau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi sungguhnya hanya Allah lah yang akan memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapapun orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dari sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita hidup jauh dari Nabi, jarak waktu dan jarak tempatnya lumayan sangat jauh, tetapi kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah, kata sahabat Ali, hidayah itu anugerah terbesar, anugerah yang sangat bernilai. Tidak ada orang yang lebih mendapatkan hadiah yang bernilai selain mendapatkan anugerah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi berpesan, kul amantu billah. Di mana-mana kamu bersyukur dengan mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah. Karena apa? Ini hadiah yang sangat besar.
Bagaimana kekuatan hidayah ini bisa kita lihat pada kisah Nabi Musa. Ada 2 orang wanita kokoh, wanita kuat yang hidup pada zaman Nabi Musa. Siapa Bapak Ibu? Dewi Masito dan Siti Asia. 2 orang ini 2 orang wanita mukminah yang hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang kafir, yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di tengah-tengah harus menuhankan Raja Fir'aun. Ini 2 wanita ini sangat kuat. Asia sebagai istrinya Fir'aun, yang suami mengaku sebagai Tuhan, yang istri ternyata menjadi seorang mukminah yang sejati, yang kuat. Yang kedua Dewi Masito, seorang pembantu yang disiksa bahkan mati sampai digodok, tetap dalam keadaan iman. Makanya Allah berkata, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan pernah membuat kamu itu celaka atau berbahaya bagi kamu. Siapa? Orang-orang kafir. Idza tadaitum, jika kamu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah mendapatkan limpahan hidayah, maka orang kafir tidak bisa untuk mempengaruhinya. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi mengatakan kul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua yaitu summastaqim. Setelah engkau mengaku beriman, berikrar menjadi orang yang beriman, maka yang kedua adalah summastaqim, beristiqomahlah. Nah ini, jadi kita semuanya ketika sudah beriman diperintah untuk beristiqomah. Nah sekarang kita mungkin perlu tahu, kira-kira istiqomah itu bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Karena kata-katanya indah, istiqomah. Saya mengutip pendapat seorang ulama, yaitu Syekh Hasan Sadili, seorang ulama sufi. Beliau memberikan ilustrasi kalau yang namanya orang yang istiqomah itu bisa digambarkan begini. Orang yang ketika beraktivitas, berjalan, bergerak dan seterusnya, dia membawa gelas yang diisi dengan air penuh. Jadi kemana-mana dia membawa gelas. Lah gelas yang dibawa ini tidak sampai koclak, apalagi airnya sampai tumpah. Kira-kira kita bisa enggak seperti itu Bapak Ibu? Kemana-mana kita membawa gelas yang diisi oleh air. Kemanapun kita pergi, airnya tidak boleh sampai koclak, ya, apalagi tumpah. Berarti setiap saat kita harus ngemut-emut, ya, ngeling-ngeling agar air dalam gelas ini tidak sampai tumpah. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, nah itu kira-kira gambaran orang istiqomah seperti itu. Gitu. Ya, karena untuk menggambarkan istiqomah ini kadang-kadang tidak mudah. Nah itu digambarkan menggunakan tamsil, orang yang hidupnya selalu membawa gelas yang diisi dengan air. Jadi ketika airnya tidak pernah tumpah, berarti orang itu istiqomah. Apapun yang dia lakukan tetapi tetap selalu ingat kepada Allah, selalu beribadah, selalu membaca Quran dan seterusnya. Nah ini yang dinamakan orang yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita kembali kepada tafsir Al-Quran, ada beberapa titik-titik orang itu harus istiqomah. Saya melihat ada sekitar 8 ya. 8 di mana orang-orang itu ketika beribadah kepada Allah harus istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah
dalam hal at-tauhid. Nah, ini kata sahabat Abu Bakar, al-istiqomah huwa as-subut fit tauhid alla yusyrik billah. Istiqomah yang pertama, orang itu tetap berkomitmen untuk tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan agar orang itu selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah mensekutukan Allah, maka perbanyaklah membaca kalimah-kalimah, ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tauhid. Kira-kira ayat tauhid itu bunyinya seperti apa, Pak? Ya, 1, membaca surat Ikhlas. Ini sahabat Jabir dulu ketika menjadi imam itu selalu membaca surat Ikhlas. Kemudian ada sahabat yang lain yang usil mungkin ya, mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, itu kok sahabat Jabir kalau ngimami selalu membaca surat Ikhlas, kayak nggak hafal surat yang lain gitu. Sholat jahar maghrib 2 rakaat, yang 2 rakaat pakai jahar selalu dibaca surat Ikhlas. Isya ya begitu, subuh ya begitu, kok Ikhlas terus. Nah, ini akhirnya Nabi ngundang, ya Jabir, limadza qara'ta surat Al-Ikhlas? Jabir menjawab, ya Rasul, hadza ayatun minat tauhid, hadza ayatun min sifatir rahman wa ana uhibbuha. Nabi terkejut. Wah, ternyata Jabir itu membaca surat Ikhlas karena isinya tauhid. Akhirnya Nabi nepuk pundaknya Jabir. Hebat kamu Jabir, hebat kamu Jabir, hebat kamu Jabir. Akhirnya Nabi mengatakan, man qara'a suratal Ikhlas fa'kanama khatamal Quran. Barang siapa yang baca surat Ikhlas 3 kali, maka seolah-olah dia itu menghatamkan Al-Quran. Nah, ini surat Ikhlas salah satu surat yang menjelaskan, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Bakar itu nyuruh orang yang istiqomah pertama adalah orang yang selalu mengingat-ingat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian apalagi ayat yang berkaitan dengan tauhid yang sering kita baca ketika sholat dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ini tekanannya, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, aku beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ini ayat ya yang selalu mengingatkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi pertama kita istiqomah ya, yang pertama itu dalam masalah tauhid. Ayat lain adalah surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ila akhirih. Ini juga ayat yang menggambarkan keesaan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi orang-orang yang selalu tegak lurus hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah mohon pertolongan, ini orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah yang kedua adalah dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Ini seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar mengatakan bahwa al-istiqomah hiya athubut fil amri anil ma'ruf wan nahyi anil mungkar.
Orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang punya komitmen untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini karena profil sahabat Umar adalah sahabat yang keras. Makanya sahabat Umar dikatakan sebagai orang yang paling keras tetapi adil, tetapi benar. Makanya dulu ketika Nabi dakwah sebelum sahabat Umar masuk Islam, Nabi sembunyi-sembunyi. Pokoknya hati-hati sekali kalau dakwah ketika sahabat Umar belum masuk Islam. Tapi begitu sahabat Umar masuk Islam, Nabi senang. Nabi terang-terangan, dakwahnya terang-terangan. Karena siapapun yang akan mencelakakan Nabi pasti akan dihabisi oleh sahabat Umar. Makanya sahabat Umar dikenal dengan pemimpin yang sangat keras tetapi adil. Makanya simbolnya adalah sahabat Umar itu dikatakan sebagai orang yang ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Lah kita semuanya juga begitu. Paling minim kita amar ma'ruf kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kata kuncinya kita memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, minimal kepada diri sendiri. Kira-kira kuat apa tidak Bapak Ibu? Amar ma'ruf pada orang lain dengan dirinya sendiri lebih berat mana? Sebenarnya lebih berat kepada dirinya sendiri. Karena kalau masing-masing orang itu sudah amar ma'ruf pada dirinya sendiri, tidak ada orang jahat. Karena apa? Semua orang bisa mengatasi, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu ada orang lain yang mengingatkan. Nah, ini yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kata Allah dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu sekalian menjadi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf. Jadi kalau dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, memberi nasihat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita selalu perlu saling mengingatkan, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini terus dalam hidup kita. Karena apa? Karena memang manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Setiap kegiatan pengajian itu isinya ya tidak mesti hal yang baru, tapi isinya kebanyakan adalah mengingatkan kembali karena manusia suka lupa. Nah ini makanya istiqomah dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini menjadi tugas setiap orang yang ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, istiqomah. Kemudian yang ketiga, beristiqomah dalam berbuat, beramal yang ikhlas. Ini ditunjukkan oleh seorang sahabat Utsman. Karena sahabat Utsman adalah salah satu contoh sahabat yang selalu ikhlas dalam beramal. Jadi kalau kita ingin tahu siapa manusia yang paling ikhlas di dunia, maka orang mengatakan contohnya adalah sahabat Utsman bin Affan. Seorang yang kaya raya tetapi selalu mendarmakan hartanya, kekayaannya untuk perjuangan Islam secara ikhlas. Ini ada satu riwayat. Ada orang yang ingin sedekah secara ikhlas. Dia mengumpulkan harta. Setelah harta itu banyak, kemudian ingin disedekahkan secara ikhlas.
Akhirnya dia pergi di suatu malam, pergi ke suatu tempat, di tempat yang diperkirakan tidak pernah ada orang di situ. Kemudian uang yang telah dia kumpulkan dia buang di situ. Karena apa? Dia ingin bersedekah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pagi hari ada berita gempar. Katanya ada seorang wanita susila kelas kakap yang mendapatkan segepok uang yang sangat banyak. Berita ini sampai orang yang sedekah. Akhirnya orang sedekah itu ikhlas. Meskipun yang menerima bukan orang yang dia kendaki, tetap karena dia niatnya ikhlas, tetap dia ikhlas. Kemudian dia mengumpulkan lagi, digunakan untuk sedekah lagi. Setelah kumpul banyak, dia pergi ke satu tempat yang sepi, yang juga tidak ada orang. Waktunya malam, di tempat yang jauh. Uang itu dia buang di sana. Setelah dibuang, kemudian paginya dia mendengar berita. Ada berita gempar karena ada seorang preman kelas kakap menemukan uang banyak sekali. Dia ikhlas. Karena apa? Karena memang sudah diniati hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia mengumpulkan uang lagi. Setelah banyak, kemudian dia lempar di tempat yang sunyi. Kemudian paginya gempar lagi. Ternyata ada orang kaya raya yang sangat gigir menemukan uang segepok banyak sekali. Dalam satu riwayat, ternyata 3 orang ini yang mendapatkan sedekah yang ikhlas akhirnya menjadi orang yang baik semua. Yang tadinya seorang wanita tunasusila akhirnya menjadi seorang yang tobat, kemudian punya putra, putranya menjadi ulama besar. Yang kedua seorang preman juga akhirnya tobat menjadi seorang ulama. Kemudian yang ketiga orang yang kaya raya tapi kikir, akhirnya dia bertobat dan menjadi orang yang sangat baik. Itulah jamaah sekalian dampak psikologis, pengaruh psikologis dari orang-orang yang beramal secara ikhlas, maka akan sangat efektif dalam menciptakan kebaikan. Doa-doa orang yang ikhlas itu sangat mustajabah. Sama-sama membaca Fatihah, tapi kalau yang satu membacanya tidak ikhlas, yang satu membacanya sangat ikhlas, maka yang bacanya ikhlas ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam beribadah. Ciri-cirinya ikhlas bagaimana? Yaitu kita selalu berkeinginan agar amal-amal kita hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana hari ini banyak orang-orang beramal karena media sosial sudah begitu rupa, begitu banyak, begitu viral. Setiap orang berbuat sesuatu dipoto, di-share, dipoto, di-share, dipoto, di-share. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya kalau saya secara pribadi, ya itu akan mengganggu keikhlasan kita dalam beramal. Jadi kalau kita memang sudah niat beramal, ya niat kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah nanti yang akan memberikan balasan. Memang ulama mengatakan bahwa afatul amal isnen, ya. Penyakitnya orang beramal itu 2. 1 riya, 2 sum'ah, ya. Riya itu artinya pengen dilihat orang, sum'ah itu juga ingin didengar orang. Dan ini penyakitnya orang beramal ikhlas biasanya itu. Kemudian yang keempat, istiqomah yang harus kita tunjukkan yaitu membiasakan membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, rawahu Muslim. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini
kita diperintahkan untuk beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu termasuk bagian dari kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan bahwa tidak akan ada kiamat selagi masih ada orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya kita diperintahkan untuk selalu membiasakan membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusunah illa nazalat alaihimus sakinah wa khafat alimul malaikah wa khasyat humur rahmah wa dzakarallah amman indahu. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada sekelompok manusia yang ada di masjid atau di mushola yang mereka membaca Al-Quran, menderes Al-Quran, kecuali Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Wa khafat alaihimul malaikah, dan malaikat turun untuk mendoakan. Wa khasyatuhumur rahmah, dan Allah memberikan rahmah. Dan Allah selalu mengingat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini adalah manfaat hikmah kita selalu membaca Quran. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa orang kalau membiasakan baca Al-Quran, maka orang itu akan menjadi kelihatan awet muda. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya yakin, saya pernah punya saudara yang kelihatannya sudah usia sepuh, tapi ternyata melihat wajahnya, melihat cara bicara itu masih sangat kelihatan lincah. Saya tanya-tanya, Mbah, jenengan punya tradisi apa? Jenengan punya kebiasaan apa? Jenengan hari-harinya yang paling banyak digunakan untuk apa? Dia menjawab, saya tidak pernah apa-apa karena saya sudah tua. Saya paling-paling hanya kalau ada waktu baca Quran semampu saya. Saya punya dugaan mungkin ini yang membuat dia meskipun usia sudah sepuh tapi ternyata masih kelihatan begitu lincah dan bersemangat. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat yakin kalau kita selalu menjadi orang-orang yang rajin baca Quran, insya Allah hidup kita akan mendapatkan banyak sekali keberkahan. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat, terutama nanti di hari kiamat. Dugaan saya bukan hanya nanti hari kiamat, sekarang pun kalau kita rajin baca Al-Quran, insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Nah ini kepada Bapak Ibu sekalian, monggo ya, karena Quran itu adalah kalamullah, Quran itu wahyu Allah, maka kita akan sangat berbahagia seandainya kita bisa membiasakan membaca Al-Quran walaupun hanya surat Ikhlas. Katanya 3 kul ya. Kulhu, kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Tidak apa-apa, karena itu juga bagian dari Al-Quran. Apalagi yang sudah sering kita baca, yang wajib dibaca adalah suratul Fatihah. Karena orang sholat tidak membaca Fatihah tidak sah. Berarti membaca surat Fatihah adalah wajib. Nah ini, jadi istiqomah yang keempat, kita selalu membaca Quran. Kemudian yang kelima, kita selalu diperintahkan untuk beristighfar. Itu dalam ayat banyak, dalam hadis juga banyak. Bahkan Nabi sendiri yang sudah dijamin maksum, yang sudah dijamin surganya, Nabi masih istighfar. Wallahi
Inni la astaghfiru ilallah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Ini. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari tidak kurang 70 kali. Ini rawahu Muslimnya. Ini Nabi yang sudah maksum, sudah dijamin surga, kok masih beristighfar sehari tidak kurang 70 kali. Nah ini kalau kita perbandingkan, kira-kira kita sehari berapa Pak istighfarnya? Ada 70? Nah ini hal yang harus kita renungkan ini Bapak Ibu. Iya, Nabi itu kan sudah dijamin surganya. Semuanya Nabi itu sudah jelas surga, jelas maksum, tapi kok masih istighfar. Ini untuk betul-betul karena Nabi iman sama kita. Nabi itu iman sekali sama kita, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang berdosa tidak bertobat. Makanya dicontohkan. Jadi ini cara Nabi menyayangi umatnya. Cara Nabi bagaimana supaya umatnya menjadi semuanya umat yang selamat. Sampai direwangi Nabi itu istighfar 70 kali meskipun tidak punya dosa. Nah ini untuk nuntun kita semuanya. Makanya kita harus memahami dalam sisi itu. Jadi karena Nabi sangat sayang kepada umatnya, sementara umatnya banyak dosanya. Makanya apa? Ya diberi contoh. Karena kita sudah komit bahwa Nabi adalah panutan kita. Kita ngikuti sunnahnya. Nah itu berarti sunnah yang dilakukan oleh Nabi harus kita contoh. Toh baca istighfar tidak sulit nggih. Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau dalam doa ini dalam Quran itu doanya sepaket. Orang kalau berdoa itu Allahumma gfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini sepaket ini. Jadi kalau kita doa tidak boleh diambil satu, dua, harus tiga. Karena sudah menjadi komitmen. Kita harus minta ampun untuk saya sendiri, kedua orang tua saya, dan seluruh orang-orang Islam. Inilah indahnya Islam Bapak Ibu. Wong doa saja ternyata harus mendoakan sesama umat Islam. Dan ini menjadi syariat yang dulu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nyun sewu Bapak Ibu, ini cukup nggih? Mohon maaf lah kalau kesiangan ya. Nanti sudah terlalu lama. Nggih. Cukup nggih? Nggih. Ya tadi katanya cukupnya, nanti kesiangan jenengan enggak uman. Ya ini masih ada berapa ya, yang hal-hal yang memang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Dan itu sebenarnya enggak berat ya, enggak berat. Tapi kalau kita melaksanakan, kita akan mendapatkan keberkahan hidup yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, istiqomah itu adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu membaca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahkan di Masjid Nabawi itu di pintu gerbang masuk dekat makamnya Rasul itu ditulis ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian yang di bawahnya ditulis man sholla alayya sholatan shallallahu biha asyran rawahul Bukhari. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan mendapatkan rahmat 10. Nah ini juga cara Nabi menyayangi kita, supaya kita nanti hidupnya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Kalau kita nggak mau baca sholawat, ya Nabi nggak tanggung jawab kalau nanti nggak ada syafaat yang datang pada kita, meskipun Nabi itu iman. Nah ini cara-cara Nabi menyayangi umatnya agar selamat, diantaranya adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak membaca sholawat. Itu cara Nabi menyuruh kita untuk menjadi orang yang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, mungkin ini terlalu panjang atau kesiangan ya. Sekali lagi minta maaf, mungkin jenengan akan melaksanakan sholat syuruk. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Ini mungkin di bulan Ramadan ya sekali ini ya, yang ngeras-ngerus, mbok kalau saya serawung dengan panjenengan banyak kesalahan, hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf, nggih. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.